Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Hubungan daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap tendangan sabit atlet perguruan pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, NIM 17086161. Baiklah, saya masuk materi yang pertama. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pencaksilat adalah salah satu bela diri yang mempunyai akar sejarah dan mempunyai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang berkembang secara turun-menurun. Sebagai kebudayaan yang mencerminkan kepribadian bangsa, pencaksilat perlu dibina, dipelihara, dan dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dengan banyak perguruan pencaksilat yang berkembang di seluruh Nusantara, bahkan sudah berkembang ke berbagai pelosok dunia. Anggota perguruan pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat, kemampuan tenang sabit pesilat masih kurang dalam pertandingan maupun latihan, dan pada saat melakukan tendangan sabit, tendangan sangat mudah dielakkan oleh lawan dan juga tidak tepat sasaran. Pesilat juga sering jatuh akibat kakinya dapat ditangkap oleh lawan. Jadi, pada saat pertandingan, tendangan yang dilakukan oleh atlet tidak efektif, sehingga tidak menghasilkan nilai. Hal ini dikarenakan kurangnya daya ledak otot tungkai dan kelincahan pada saat melakukan tendangan sabit tersebut. Sehingga dalam hal ini mengakibatkan prestasi atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat kurang optimal. Materi selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama, daya ledak otot tungkai merupakan kondisi fisik yang dapat menghasilkan kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat. Atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang kedua, kelincahan merupakan kondisi fisik yang dapat menghasilkan kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang ketiga, kekuatan merupakan kondisi fisik yang dapat menghasilkan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang keempat, kecepatan merupakan kondisi fisik yang dapat menghasilkan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang ketiga itu pembatasan masalah. Yang pertama, kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang kedua, kontribusi kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang ketiga, kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelincahan atau variabel bebas terhadap kemampuan tendangan sabit variabel terikat atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang kedua, seberapa besar kontribusi kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang ketiga, seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Pasaman Barat. Yang kedua, untuk mengetahui kontribusi kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kanduang, Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama,
bagi pelatih sebagai pedoman dan bahan masukan dalam meningkatkan kemampuan tendangan sabit dan prestasi atlet. Yang kedua, bagi para atlet dapat menjadi pedoman dalam peningkatan kemampuan tendangan sabit. Yang ketiga, bagi penulis sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang baik tentang kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit, dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Yang keempat, sebagai bahan kepustakaan bagi mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Yang kedua, bab 2, kajian teori. Yang pertama, landasan teori. 1. Hakikat tendangan sabit. Tendang sabit merupakan serangan yang dilakukan oleh kaki dengan arah serangan seluruh bagian tubuh dan lintasan setengah lingkaran ke dalam punggung kaki, dan salah satu kaki menjadi tumpuan. Yang kedua, daya ledak otot tungkai. Daya ledak merupakan kemampuan untuk menghasilkan kekuatan maksimal dan kecepatan maksimal secara eksplosif dalam waktu yang cepat dan singkat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, hingga otot menampilkan eksplosif sangat kuat dan cepat dalam berkontraksi. Yang ketiga, kelincahan. Kelincahan merupakan gabungan beberapa kondisi fisik seperti kecepatan, kekuatan, dan unsur kelentukan yang tergambar dalam bentuk gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Kelincahan sangat berpengaruh dalam melakukan tendangan sabit. B. Penelitian relevan. Berdasarkan telaah yang dilakukan, ditemukan penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan variabel pada penelitian ini, yaitu menurut Fathur Rahman Hafid 2014, kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Kucing Putih Harimau Campo Padang Panjang. C. Rangka konseptual. Yang pertama, kontribusi antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan tendangan sabit. Yang kedua, kontribusi antara kelincahan dengan kemampuan tendangan sabit. Yang ketiga, kontribusi antara daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit. D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dalam kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, terdapat kontribusi daya ledak otot tungkai yang signifikan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet perguruan pencaksilat Bundo Kandong Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang kedua, terdapat kontribusi kelincahan yang signifikan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kandong Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang ketiga, terdapat kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet pencaksilat Bundo Kandong Simpang Ampek, Pasaman Barat. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu untuk melihat hubungan antar ketiga variabel yang akan diteliti, maka akan diteliti adalah kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit atlet perguruan Bundo Kandong Simpang Ampek, Pasaman Barat. Jenis penelitian ini bersifat korasional. Yang dimaksud dengan penelitian korasional yaitu bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi koefisien korelasi. Dengan kata lain, penelitian ini akan melihat kontribusi antara daya ledak otot tungkai dan kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di perguruan pencaksilat Bundo Kandong Simpang Ampek, Pasaman Barat. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu yang digunakan penelitian untuk penelitian setelah dikeluarkannya izin penelitian. C.
C. Populasi dan sampel. Populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah atlet putra pencaksilat Bundo Kanduang Simpang Ampek Pasaman Barat berjumlah sebanyak 20 orang yang akan dijadikan sampel. Yang kedua, sampel. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling. Oleh sebab itu, semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel yang berjumlah 20 orang atlet putra. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, daya ledak atau tungkai. Daya ledak atau tungkai atau explosive power merupakan kombinasi antara kecepatan dan kekuatan untuk mengatasi beban dengan kontraksi dalam kecepatan tinggi. Daya ledak atau tungkai diukur dengan menggunakan tes standing board jump. Yang kedua, kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah arah dalam waktu secepat mungkin tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuh sehingga proses gerakan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Untuk mengukur kelincahan dilakukan menggunakan tes shuttle run. Yang ketiga, tendangan sabit. Tendangan sabit merupakan serangan yang dilakukan oleh kaki dengan arah serangan seluruh bagian tubuh dan lintasan setengah lingkaran ke dalam dengan punggung kaki dan salah satu kaki menjadi tumpuan. Untuk mengukur tendangan sabit digunakan tes judge atau juri. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari tes. Dan data sekunder yaitu data yang tentang jumlah atlet pencaksilat Bundo Kanduang Kabupaten Pasaman Barat yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi serta narasumber seperti pengurus dan pelatih. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dari pelatih dan atlet pencaksilat Bundo Kanduang Simpang Ampek Pasaman Barat. Yang kedua, sumber data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil tes daya ledak atau tungkai, kelincahan dan kemampuan tendangan sabit atau pencaksilat Bundo Kanduang Kabupaten Pasaman Barat yang dijadikan sampel. Yang selanjutnya, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk tes daya ledak atau tungkai menggunakan standing board jump, kelincahan menggunakan shuttle run, tendangan sabit menggunakan judge atau juri. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi daya ledak atau tungkai terhadap kemampuan tendangan sabit, kontribusi kelincahan terhadap kemampuan tendangan sabit, maka data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus statistik korelasional atau korelasi produk momen R%, yang kemudian dicari kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mencari koefisien determinasi. Yang selanjutnya itu data dalam penelitian ini, di mana data terdiri dari 3 unit, yaitu hasil tes daya ledak atau tungkai, hasil tes kelincahan, selanjutnya hasil tes kemampuan tendangan sabit. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dari ketiga data tersebut di-score dan dianalisis menggunakan teknik korelasi sederhana dan korelasi ganda. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.